Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trideka Rahmawati dengan NIM STI 2021021198. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Warung Sebelah Gotres, dengan penguji Bapak Ervan Rusdi MKom, pembimbing 1 Bapak Sunaryono MKom, pembimbing 2 Buriana Safitri MKom. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Kemajuan teknologi mendorong UMKM untuk bertransformasi secara digital. Warung Sebelah Gotres yang awalnya hanya menjual 20 porsi per hari, kini menghadapi persaingan ketat dan masih menggunakan sistem manual, menyebabkan antrian dan pencatatan tidak efisien. Pemilik menyadari perlunya inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan dan promosi, sehingga dibutuhkan sistem informasi penjualan berbasis web. Framework CodeIgniter dipilih karena ringan, cepat, dan mendukung pengembangan sistem skala kecil menengah. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan warung sebelah Gotres. Yang kedua, bagaimana sistem dapat membantu proses pemesanan dan pencatatan transaksi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, bagaimana sistem ini dapat mendukung promosi dan pengembangan usaha secara digital. Yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya mencangkup pengelolaan data penjualan, stok produk, dan laporan. Yang kedua, sistem difokuskan pemesanan saja dan pembayaran harus ke kasir. Yang ketiga, sistem informasi ini hanya dikembangkan dalam bentuk website berbasis PHP menggunakan framework CodeIgniter versi 4. Yang keempat, perangkat lunak akan diuji menggunakan standar kualitas perangkat lunak ISO 9126, khusus pada aspek functionality dan usability. Yang kelima, bahasa pemrograman yang digunakan dalam HTML, CSS, JavaScript, dan PHP dengan data MySQL yang diakses melalui PHP MyAdmin. Yang keenam, lingkungan pengembangan menggunakan XAMPP dan Visual Studio Code sebagai teks editor utama. Dan yang ketujuh, pengguna sistem terbagi menjadi dua peran utama, admin atau pemilik warung dan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang sistem informasi penjualan berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan operasional warung sebelah Gotres. Yang kedua, membangun sistem menggunakan framework CodeIgniter untuk mempermudah pengelolaan data dan transaksi. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan dan informasi produk secara daring. Yang keempat, menghindari antrian panjang, karena pelanggan dapat melakukan pemesanan secara daring. Yang kelima, mengelola transaksi dan laporan penjualan secara terintegrasi. Dan yang keenam, meningkatkan daya tarik usaha melalui tampilan website yang profesional dan mudah diakses. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemilik usaha, mempermudah pengelolaan data penjualan dan stok barang. Yang kedua, bagi konsumen, memberikan kemudahan dalam memesan produk tanpa harus datang langsung. Yang ketiga, bagi peneliti, menambah pengalaman dan penerapan nyata dalam pengembangan aplikasi web menggunakan framework CodeIgniter. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori, penelitian terdahulu. Yang pertama ada kajian teori. Yang pertama, rancang bangun. Sistem rancang bangun adalah proses sistematis untuk membuat solusi teknis terhadap kebutuhan tertentu, dimulai dari tahap perencanaan hingga implementasi sistem. Dalam konteks teknologi informasi, rancang bangun melibatkan analisis kebutuhan, desain sistem, pemrograman, pengujian, dan implementasi. Yang kedua, sistem informasi. Pengembangan sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut
untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi berfungsi sebagai sarana pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi. Yang ketiga, penjualan. Penjualan adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan nilai tertentu yang melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam dunia digital, penjualan dapat dilakukan melalui platform online dengan bantuan sistem informasi. Dan selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, warung. Warung adalah bentuk usaha mikro tradisional di Indonesia yang umumnya dimiliki perorangan dan dikelola secara mandiri. Warung berperan penting sebagai tempat penyedia barang atau jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks kuliner, warung makan menyediakan aneka jenis makanan yang disesuaikan dengan selera lokal, termasuk makanan khas daerah seperti seblak. Yang kedua, seblak. Seblak adalah makanan khas Sunda yang berasal dari daerah Bandung, terdiri dari kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu rempah cabai, bawang putih, kencur, serta dilengkapi bahan tambahan seperti makaroni, ceker, sosis, hingga telur. Yang ketiga, aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Dalam konteks ini, aplikasi web menjadi media pemesanan dan pengelolaan transaksi seblak. Yang keempat, website. Website adalah sekumpulan halaman yang saling terhubung dan diakses melalui internet. Website digunakan sebagai antarmuka antara pengguna dan sistem informasi berbasis web. Dan selanjutnya ada penelitian terdahulu. Judul penelitian Testing Quality Web Application E-commerce Book Corner Using ISO 9126. Peneliti dan tahun C. Kelvin, B.D. Yuriska, dan L.F. Sakti pada tahun 2023 dengan fokus dan hasil evaluasi kualitas aplikasi web e-commerce menggunakan ISO 9126. Hasilnya menunjukkan sistem fungsional, efisien, dan mudah digunakan dan stabil. Yang kedua, sistem informasi pengelolaan stok barang dan keuangan di toko Taufik berbasis website. Dengan peneliti dan tahun W.D. Putri dan W. Purbasari pada tahun 2025 dengan fokus dan hasil pengembangan sistem pengelolaan stok dan keuangan berbasis web menggunakan Codeignitor dan ISO 9126 dengan hasil yang baik dalam aspek fungsionalitas dan usability. Yang ketiga, judul penelitian perancangan SIMAS atau Sistem Informasi Monitoring Alat pada Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid menggunakan Extreme Programming. Peneliti dan tahun A. Lestari dan J. Akbar pada tahun 2023 dengan fokus dan hasil pengembangan sistem monitoring alat berbasis Extreme Programming dan Codeignitor terbukti efisien dan mudah digunakan serta cocok untuk sistem tertekstur struktur berbasis web. Selanjutnya ada gap penelitian dan alasan penelitian saya. Yang pertama, belum ada penelitian yang fokus secara spesifik pada sistem informasi penjualan makanan berbasis web untuk skala mikro seperti warung seblak. Yang kedua, oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan sistem informasi penjualan seblak berbasis web dengan pendekatan Extreme Programming dan evaluasi ISO 9126 guna yang pertama meningkatkan efisiensi dan pelayanan, yang kedua mendukung digitalisasi UMKM kuliner, yang ketiga mengisi celah penelitian pada sektor usaha lokal. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian yang terdapat yang pertama objek penelitian, yang kedua alat dan bahan pengumpulan data, yang ketiga metode dan perancangan sistem. Yang pertama, objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah warung seblak Gotes yang merupakan sebuah usaha mikro di bidang kuliner yang saat ini masih menjalankan proses penjualan secara manual. Usaha ini berlokasi di Pucang Luwuk, Kelurahan Meri, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selain seblak, warung seblak Gotes juga menawarkan berbagai menu lainnya seperti cireng salju, nasi katsu, ramen, aneka topping tambahan, serta beragam minuman. Usaha ini pertama kali didirikan oleh pemilik pada tahun 2020, maka dari itu peneliti observasi mengumpulkan data untuk keperluan terkait sistem aplikasi website penjualan untuk warung seblak Gotes. Yang kedua ada alat dan bahan penelitian.
Hardware: laptop dengan Windows 11, Intel Celeron, RAM 8GB, HDD 1TB. Software: Visual Studio Code, CodeIgniter atau PHP Framework, MySQL, HTML atau CSS atau JS, XAMPP, dan PHP-MyAdmin. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung proses penjualan. Yang kedua, wawancara dengan pemilik warung untuk analisa sistem. Yang ketiga, studi literatur dan pustaka, teori sistem, framework, data, basis data, dan lain-lain. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, metode extreme programming. Penelitian ini menggunakan metode extreme programming yang merupakan salah satu metodologi dari pendekatan Agile Software Development. Metode ini menekankan proses pengkodean sebagai inti utama dalam setiap tahap pengembangan. Dengan menggunakan siklus ini, pengembangan sistem aplikasi penjualan untuk warung sebelah Gottes dapat dilakukan secara lebih adaptif terhadap kebutuhan pengelola serta mampu menghasilkan perangkat lunak dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan alur operasional warung. Metode extreme programming. Di sini ada alurnya. Usage diagram. Buat penjual, admin dapat login ke sistem, lihat dashboard, kelola pemesanan, lihat laporan penjualan, kelola menu produk, dan kelola data user. Untuk karyawan hanya dapat lihat dashboard, pengelola pesanan, dan lihat laporan penjualan. Pembeli bagi pelanggan dapat melihat halaman utama, lihat produk, pemesan produk, isi form pemesanan. Di sini ada flowchart diagram. Dan di sini ada perancangan halaman utama pada interface pelanggan. Metodologi penelitian, pengujian ISO 9126. Pengujian produk atau manfaat dilakukan dengan mengacu pada standar ISO 9126 yang mencakup 4 aspek utama, yaitu functionality atau fungsionalitas, yang kedua usability atau kemudahan penggunaan, yang ketiga reliability atau keandalan, dan yang ketiga efisiensi. Setiap aspek diuji untuk menilai sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian hasil pengujian dilakukan berdasarkan rentang presentase sebagai berikut. Kategori tidak memuaskan diberikan untuk skor antara 0% hingga 40%. Kategori marginal diberikan untuk skor dalam rentang 40% hingga 60%. Sedangkan kategori puas diberikan pada sistem yang mendapatkan skor antara 60% hingga 100%. Hasil dan pembahasan. Di sini ada tampilan fitur. Yang pertama, login admin dan karyawan. Yang kedua, dashboard. Yang ketiga, manajemen data menu. Yang keempat, manajemen pemesanan. Yang kelima, laporan penjualan. Yang keenam, manajemen data user. Dan yang ketujuh, pemesanan oleh pelanggan. Pengujian fungsionality. Berdasarkan hasil kuesioner dari 3 responden, didapatkan hasil fungsi yang tidak berjalan saat dilakukan evaluasi sejumlah 0 dan fungsi yang dievaluasi A sejumlah 8. Di sini hasilnya. Berdasarkan hasil penjualan yang telah dilakukan oleh para ahli, seluruh fungsi utama sistem dinyatakan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tidak ditemukan fungsi yang gagal dijalankan atau tidak sesuai dengan perancangan awal, dan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penjualan berbasis web pada warung sebelah Gottes telah memenuhi aspek fungsionality sesuai standar ISO 9126 dan layak digunakan untuk mendukung proses operasional penjualan. Pengujian usability atau kegunaan. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner usability yang diisi oleh 20 responden dengan 13 butir pertanyaan, diperoleh total skor sebesar 1018 dari skor maksimal 1300, sehingga menghasilkan presentase usability sebesar 78,31%.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan berbasis web memiliki tingkat usability yang baik dan dapat diterima oleh pengguna. Pengujian reliability atau keandalan. Keterangan R. Reliability, F. Jumlah kegagalan, failure, N. Jumlah total test case. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai reliability sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kegagalan selama proses pengujian. Dengan demikian, sistem informasi penjualan berbasis web pada warung seblak Godrej lulus uji reliability dan memenuhi aspek reliability atau keandalan sesuai dengan standar ISO 9126, sehingga sistem dinilai mampu memberikan layanan yang stabil dan andal dalam mendukung proses operasional penjualan. Pengujian efisiensi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan GTmetrix, diperoleh nilai GTmetrix grade sebesar C dengan nilai performance sebesar 80% dan struktur sebesar 62%. Selain itu, metrik Web Vitals menggunakan nilai Largest Contentful Paint sebesar 3,0 detik, Total Blocking Time sebesar 0 ms, serta Cumulative Layout Shift sebesar 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu memuat konten utama halaman dengan cukup cepat dan tanpa gangguan interaksi maupun pergeseran tampilan yang signifikan. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa waktu pemuatan halaman berada pada sekitar kurang lebih 3 detik, yang masih termasuk dalam standar waktu muat website yang baik. Meskipun nilai struktur belum maksimal, performa sistem secara keseluruhan telah menunjukkan tingkat efisiensi yang memadai dalam menyajikan halaman website pada pengguna. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi penjualan berbasis web pada warung seblak Godrej lulus uji efisiensi dan telah memenuhi aspek efisiensi sesuai dengan standar kualitas perangkat lunak ISO 9126, dengan kinerja sistem yang cukup responsif dan stabil saat digunakan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil pengujian sistem berdasarkan standar ISO 9126 menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan dengan baik dan memperoleh nilai fungsionality serta reliability sebesar 100%. Pengujian usability menggunakan metode SUS terhadap GTmetrix memperoleh grade C dengan performance 80%, struktur 62%, dan waktu memuat sekitar 3 detik yang masih dinyatakan layak digunakan serta mampu meningkatkan efisiensi operasional. Para pelanggan dapat memesan secara online dan admin maupun karyawan dapat mengelola data secara terintegrasi. Pengujian reliability dilakukan menggunakan unit testing dengan metode black box testing terhadap 40 test dan seluruhnya berhasil tanpa kegagalan, sehingga diperoleh nilai reliability sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berjalan secara stabil dan konsisten. Secara keseluruhan, sistem informasi penjualan berbasis web pada warung seblak Godrej dinyatakan layak digunakan karena mampu mendukung efisiensi profesional. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pengembangan sistem di masa mendatang. Antara lain, yang pertama, menambahkan fitur pembayaran online secara proses pemesanan dapat dilakukan secara lebih integrasi. Yang kedua, mengoptimalkan performa website khususnya pada struktur halaman dan pengguna sumber daya untuk meningkatkan aspek efisiensi. Yang ketiga, menambahkan fitur status pesanan yang lebih detail seperti menunggu diproses, sedang diproses, dan selesai. Yang keempat, mengembangkan sistem ke versi mobile atau progressive web app agar lebih mudah diakses oleh pelanggan. Dengan adanya pengembangan lanjutan tersebut, diharapkan sistem informasi penjualan berbasis web pada warung seblak Godrej dapat semakin optimal, adaptif terhadap kebutuhan pengguna, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelola dan pelanggan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil web yang telah saya buat. Di sini ada halaman utama untuk pelanggan. Pelanggan bisa memilih menu yang akan dibeli. Contoh, pelanggan akan memilih seblak jamur, tambah ke keranjang, dan seblak kerupuk. Di sini sudah masuk ke dalam keranjang. Kita klik keranjang. Di sini ada nama. Kita bisa masukkan nama. Contoh Sasa. Dan nomor meja di sini. Dan di sini ada catatan pemesanan seperti level dan tambahan topping lainnya. Contoh level 3 tanpa sayur. Dan di sini pesanannya dan pesan dan bayar. Setelah berhasil dipesan, kita tunggu di meja kita. Login sebagai admin. Dan di sini ada sebagai admin, ada antrian, laporan, menu, dan user. Yang pertama antrian, data pelanggan yang tadi pelanggan sudah pesan, kita dapat mengubah status data pelanggan. Ini sudah dibayar, bayar, sesudah dibayar. Di sini proses memasak. Jika sudah selesai, kita bisa klik selesai. Dan data pelanggan akan berubah ke data pelanggan yang telah selesai. Yang kedua ada laporan. Di sini ada laporan penjualan. Bisa harian, bisa mingguan, dan bulanan. Dan di sini ada pemasukannya. Selanjutnya ada menu. Di sini kita bisa menambahkan menu yang baru dan mengubah status pesanan, jenis makanan tersedia atau habis. Contoh, minuman dingin habis dan ini tersedia. Bisa tambahkan foto dan hapus. Selanjutnya ada user. Kita bisa menambahkan user untuk karyawan. Dan selanjutnya kita akan login sebagai karyawan. Di sini tampilan sebagai karyawan terdapat antrian dan laporan. Seperti yang saya jelaskan tadi, antrian sama halnya seperti admin dan laporan pun sebaliknya.